Merayakan momen Idul Fitri bersama dengan keluarga merupakan harapan semua orang. Begitupun dengan aktris cantik yang satu ini, Ashanty. Ashanty belum lama ini buka suara jika dirinya akan merayakan Idul Fitri di luar negeri dan negara yang dituju ialah Singapura. Nantinya Ashanty akan mengajak seluruh keluarganya ikut pula ke Singapura. Di negeri Singapura itulah Ashanty akan merayakan Lebaran beserta keluarganya. Salah satu yang akan ikut Lebaran bersama dengan Ashanty ialah anak dan menantunya, yaitu Aurel dan Atta Halilintar. Mungkinkah Lebaran tahun ini akan menjadi tahun pertama sang cucu baby Amina ke luar negeri? Lantas, apa alasan Ashanty memutuskan merayakan Lebaran di Singapura? Iya, aku Lebaran insya Allah mau pergi ke Singapura. Biasanya bunda yang ngurus kayak gituan, ya? Rencananya ngumpulnya tapi kayaknya nggak di Indonesia, jadi nanti kita mungkin akan berangkat bareng-bareng ke suatu negara. Iya kayaknya kalau belum ada perubahan kan nanti akhir-akhir bulan kali ya, akhir-akhir bulan kita akan ke suatu negara, di situ akan ngumpul bareng-bareng yang waktunya lagi baik bisa gitu kan. Kita tahu keluarganya semua nggak semuanya bisa ngumpul gitu, jadi siapa yang bisa nanti kumpul di sana. Lebaran persiapannya ya harus siap lah. Karena kan memang alhamdulillah setelah menunggu sekian lama kan ke dokterku juga baru bisa pergi lagi nih karena gak ada karantina gitu. Jadi kita mau ke sana sekalian karena juga sekalian mau ke dokter itu, aku juga mau check up juga. Terus sekalian ya udah deh, ini sebenarnya tiket aku Singapura ini udah ada dari 2,5 tahun, pokoknya 4 bulan sebelum pandemi itu aku udah beli tiket ini. Tapi DSQ akhirnya boleh ditunggu sampai mereka buka karena kan mereka lockdown. Nah pas dibuka akhirnya orang tiketnya bilang, Bunda nih tiketnya mau dipakai nggak karena di Juli angus. Ya udah akhirnya aku pakai, cuma masih ada nama Kak Aurel juga tuh. Akhirnya aku bilang, Kak tiket kamu masih ada. Ya udah Bun, ikut ke Singapura gitu. Alhamdulillah jadinya semuanya ikut. Maka dia juga rencana kan juga pada kesana juga. Jadi nanti kan bundanya, pipinya, miminya, Om Raul, semua adik-adik kayaknya bakal ada di luar semua di suatu negara itu. Nanti kita akan insya Allah bisa bareng-bareng lah di sana gitu. Aku belum tahu siapa-siapanya, yang jelas keluargaku. Karena aku kenapa duluan, karena aku ada mau check up dulu kan. Terus keluarganya Abang sama Kak Loli insya Allah. Kenapa sih Bun sampai milih ke Singapura Lebaran? Karena punya tiketnya. Aku punya tiket lama, jadi 3-4 bulan sebelum pandemi. Tadinya tuh kan tiket buat check up. Nah, habis itu kan lockdown. Nah, itu tiketnya masih ada dan baru kata Mbak Feli bisa dipakai sampai Juli ini. Jadi kita pikir ada 10 tiket, 11 sama punya Aurel. Waktu itu belum sama Abang. Jadi kita beli ada tiket 11, ada nama Aurel salah satunya. Terus aku cuma iseng, Kak, Bunda mau ke Singapura, mau check up sekarang gini-gini. Ini masih ada tiket kamu nih gitu. Nah, itu tanya dia dong. Mungkin dia nggak dibawa nggak? Kan lebih repot sebenarnya, karena kan memang aku kan mau pergi kantor ASI kan ke buat ikut kontes nyanyi. Jadi aku nggak ada waktu lagi buat pakai tiket itu. Sebenarnya bermula dari situ sih. Terus tadinya mau awal puasa, cuma Mas Anang tuh nggak mau puasa di negara orang. Jadi kayak puasa tuh harus di Indonesia karena ada gorengan, ada lontong dan kawan-kawannya. Jadi kayak lebih afdol lah Lebaran puasa di sini. Jadi kita pergi juga kan sehari sebelum Lebaran. Terus terang nggak ke destinasi mana-mana. Jadi hari pertama aku check up, hari kedua Mas Anang. Hari keduanya ada aku lagi karena dokter aku ini kan dokter lamaku. Dia udah aku dari bulan lalu udah aku email. Aku datang di tanggal hari pertama sama hari kedua sore. Terus hari kedua paginya tuh Mas Anang. Hari ketiganya Lebaran. Jadi hari keempat juga Lebaran. Terus kayaknya di sana juga lagi rame. Jadi kita kayaknya nggak punya destinasi kemana-mana. Kita lebih ke pengen ke dokter dan ya udah pakai tiket yang lama itu aja sih. Baru ini? Tahun lalu. Baru tahun lalu sama aku tuh kalau orang tua aku masih ada dan mamanya Mas Anang kan juga masih ada. Kalau nggak pandemi, Lebarannya pengennya di Indonesia bareng bisa sama keluarga. Hari Raya Idul Fitri selalu dimaknai sebagai hari kemenangan. Setiap insan muslim
menjadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Menanggapi hari kemenangan yang tinggal menghitung hari, YouTuber Atta Halilintar mengaku Idul Fitri tahun ini menjadi sesuatu yang sangat spesial dalam hidupnya. Suami Aurel Hermansyah itu berharap dapat merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga tahun depan. Senada dengan Ashanty yang mengaku begitu bersyukur diberikan banyak kebahagiaan. Lantas, tradisi seperti apa yang selalu dilakukan oleh keluarga Ashanty dan Atta Halilintar dalam merayakan hari kemenangan tersebut bersama dengan orang-orang tercintanya? Ya, maknanya adalah hari yang penuh kebahagiaan, yang penuh fitri untuk yang menjalankan ibadahnya dengan baik. Jadi, kalau kita masih merasa ibadah kita masih compang-camping sih, masih banyak minta ampun lah di sisa-sisa hari-hari terakhir sebelum Lebaran ini. Semoga dengan kita ketemu Ramadan tahun ini, kita bisa ditemukan lagi dengan Ramadan di tahun depan. Udah dikasih anak-anak, keluarga bahagia, rezeki ya ada. Ya cobaan anggap aja udahlah lewat, yang namanya hidup kan pasti dicoba. Allah juga sudah banyak menutupi aib-aib kita gitu. Allah udah banyak kayak, tuh kamu bagus tuh, banyak gak dikasih lihat ini itu, terus kita masih mau berbuat yang gak benar gitu. Jadi kayak makin mawas diri, makin bener-bener hidupnya tuh lebih apa ya, masih pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi. Punya anak, bisa punya istri, bisa punya kehidupan yang dikelilingi orang-orang yang kita sayangi. Tradisinya kalau Lebaran ya maaf-maafan, terus makan lontong, ya makan opor, terus sama orang tua, sama adik-adik kayak gitu sih. Kalau pas orang tua aku masih ada, terus mama Mas Ana kan juga masih ada dan nggak pandemi, aku selalu open house di rumah. Jadi kita ngumpul keluarga, orang tua semua ada. Tapi pas mamaku nggak ada, terus mamanya Mas Anang masih ada, bisa kita ke Jember pasti. Pas pandemi, mamanya Mas Anang udah nggak berani untuk keluar dari rumah kan, udah nggak berani kemana-mana. Ada yang pertama tahun, yang 2 tahun, 3 tahun lalu kita masih bareng. Nah tahun lalu, nah itu kita di Dubai. Terus tahun ini juga kan kalau bisa didatengin rame-rame orang juga kan lagi gini takut. Tapi mungkin tahun depan udah enakan, pasti kita bisa kumpul lagi. Sebenarnya kalau Lebaran enakan di Indonesia lah intinya, pasti intinya gitu. Cuma ya karena dengan segala keterbatasannya sekarang, dan yaudahlah aku juga mau berobat. Iya alhamdulillah excited. Arsi tuh pinter banget ya, maksudnya walaupun dia masih anak-anak, tapi karena 2 tahun terakhir ini pola pikirnya dia tuh dewasa. Semenjak pandemi sih, kalau sebelum pandemi dia tuh anak-anak banget. Kalau semenjak pandemi tuh dia kayak suka dengerin aku ngomong, Mas Ana, terus dia kayak ngeliatin kakaknya, semua keadaan gitu. Jadi terus anaknya tuh punya perhatian bener-bener, kalau ngeliat orang di jalan tuh dia selalu teriak, "Pak Ito berhenti, kasih duit" gitu. Jadi dia marah kalau Pak Ito nggak nyimpen duit. Jadi Pak Ito suka yang nyetirin aku, udah saya dikasihin duit dong buat kalau si Arsi suka simpenin gitu, supaya kalau dia tuh kalau udah berhenti, Pak Ito kasih duit kok, itu kasih duit. Jadi ada orang aja di jalan kasih duit sama dia. Dia empatinya tuh luar biasa Arsi tuh. Tapi juga jutek juga nggak pernah ngajar. Mungkin ngelihat ya, tapi ngajarin kayak Arsi itu enggak. Mungkin karena dia ngelihat atau apa, tapi dia mah lebih kayak aku kan kadang nggak terlalu ya sampai kalau misalnya bener-bener lewat di mobil gitu ya. Tapi kalau dia bener-bener dia tuh merhatiin, hebat tuh anak sih, luar biasa sih.